I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Thaib Akbar dengan NIM 2020207048. Di sini saya akan membawakan materi presentasi saya secara pribadi untuk tugas micro teaching, di mana saya akan membawakan tentang materi jamur. Jadi sini saya akan menjelaskan pengertian fungi. Jamur atau fungi adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media, tumbuh dari sekelompok fungi Basidiomycota yang berbentuk seperti payung, terdiri dari bagian yang tegak yaitu batang dan bagian yang mendatar atau membulat. Secara teknis biologis, tubuh buah ini disebut basidium. Jamur adalah keseluruhan bagian dari fungi. Tubuh buah dan bagian jari-jari di bawah permukaan tanah atau media miselia yang tersusun dari berkas-berkas IPA. Beberapa jamur aman dimakan oleh manusia, bahkan beberapa dianggap berkhasiat obat, dan beberapa yang lain beracun. Contoh jamur yang bisa dimakan yaitu jamur merang, Polypariella, jamur tiram, Pleurotus, jamur kuping, Auricularia politica, jamur kancing atau Campignon, Agaricus campestris, dan jamur shiitake atau Lentinus edulis. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari fungi. Jadi ada 4. Di sini ada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Jadi kalau untuk Zygomycota itu jumlah sel penyusunnya itu uniseluler multiseluler, jenis silanya itu zoononistik, habitatnya itu daratan dan perairan, cara hidupnya itu saprofit, parasit, dan simbiosis komersialisme. Reproduksi seksualnya itu membentuk zigospora berdinding tebal. Reproduksi aseksualnya itu membentuk sporangiospora. Nah, kemudian untuk Ascomycota itu jumlah sel penyusunnya itu uniseluler multiseluler, jenis silanya itu bersekat, habitatnya itu daratan dan perairan, cara hidupnya itu sporofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Reproduksi seksualnya itu membentuk askospora yang terletak di dalam askus atau kantung. Reproduksi aseksualnya itu membentuk konichilia melakukan pertunasan. Kemudian untuk Basidiomycota itu jumlah sel penyusunnya yaitu mayoritas multiseluler, tapi ada juga yang uniseluler. Jenis silanya itu bersekat, habitatnya itu daratan dan perairan, cara hidupnya itu sporofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Untuk reproduksi seksualnya itu membentuk basidiospora yang terletak di permukaan basidium, sementara reproduksi aseksualnya itu membentuk conidia, olidia, maupun Chiomydospora. Nah, kemudian untuk Deuteromycota itu jumlah sel penyusunnya itu uniseluler dan multiseluler. Jenis silanya itu umumnya bersekat, habitatnya itu daratan dan perairan, cara hidupnya itu sporofit, parasit. Reproduksi seksualnya itu tidak diketahui, tapi kalau untuk reproduksi aseksualnya itu dia itu membentuk conidia. Untuk manfaat jamur sendiri di dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa macam, antara lain sebagai contoh itu nama jamurnya adalah P. aspergillus niger, itu berperan untuk sebagai penghasil penisilin. Kemudian ada Q. rhizopus stolonifer, itu adalah yang berperan dalam pembuatan kecap. Kemudian R. Volvariella volvaceae, itu berperan sebagai makanan yang bisa dikonsumsi. Kemudian S. neurospora crassa, itu berperan di dalam pembuatan oncom merah. Dan juga T. Penicillium notatum yang dapat digunakan untuk menghasilkan racun bagi lalat. Nah, itu tadi adalah beberapa daripada peranan fungi. Jadi itu tadi terkait yang bisa saya sampaikan tentang fungi. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.